Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa qul rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pada bab makruhatus shaumi. Hal-hal yang dimakruhkan ketika kita dalam keadaan berpuasa. Jadi jangan hanya menganggap hal ini sepele, walaupun ini makruh, tapi mengurangi juga kesempurnaan daripada ibadah kita. Jadi sesuatu hal yang dimakruhkan, jangan sekali-kali kita mengatakan makruh bah. Nanti lama-lama kita akan mengatakan sunnah bah. Nanti lama-lama lagi akan kita katakan tidak apa-apa bah, wajib. Allah Maha Pengampun. Lama-lama begitu nanti. Jadi sesuatu walaupun makruh, tapi tetap kita jaga. Mungkin kita tidak bisa meninggalkan makruhnya pada umum, tapi paling tidak di dalam amaliyah ibadah kita, terutama ibadah puasa, hendaklah kita jaga hal-hal yang bisa memakruhkan dalam puasa tersebut, yaitu zauqut ta'am. Banyak yang menyangka mencicipi makanan. Apakah boleh orang yang berpuasa mencicipi makanan? Boleh? Tidak apa-apa. Mencicipi bukan makan. Cicip ya. Ya. Mencicipi itu kan hanya sekedar di area mencicipi makanan itu dikatakan di sini biduni hajatin ma'a adami wusulu syai'in ilal jawfi wa amma li hajatin fala yukrah. Antum orang yang berdagang, misalkan pedagang atau cateringan, dia harus mencicipi makanan tadi kan. Kalau tidak, ya mungkin nanti entah keasinan atau kemanisan, banyak hal lah yang bisa merusak cita rasa masakan dia. Maka di sini dia hajah, ada kebutuhan. Ini tidak dimakruhkan. Tidak dimakruhkan. Dia buat dan dicicip. Selesai dapat rasa, udah dia kumur-kumur, kemudian dia langsung buang gitu. Kumur-kumur bersih kan, agar tidak ada terasa di dalam mulut tadi itu. Jadi tidak apa-apa. Yang makruh itu tidak ada hajat. Misal antum punya istri, masaknya nyaman pula hari itu tuh, baunya ngambor apa semuanya, geram enggak? Tahu-tahu masuk ke mana? Masuk ke dapur, coba enggak? Udah, coba. Tapi dicicip, bukan ditelan, enggak, dicicip ya. Kemudian dikumur-kumur. Boleh, boleh. Apakah membatalkan puasa? Tidak, tapi makruh. Nah, jadi hal itu ya lebih baik jangan, untuk apa juga kan begitu. Dimakan tak bisa, tapi mungkin dia geram, bisa jadi, manakah kita tahu. Bab geram ini kan beda. Kan dia penting terkena ya udah selesai. Kalau bab geram nih. Lihajatin fala yukrah. Atau sesuatu hal yang bisa merespon saraf atau sehingga membuat kita tuh segar atau itu makruh juga. Contoh, menggunakan minyak wangi. Kalau subuh ini tidak apa-apa. Sore antum pakai minyak wangi, setelah tergelincirnya matahari pakai minyak wangi. Itu makruh. Jangan pakai minyak wangi. Udah biarkan saja begitu. Karena kalau menggunakan minyak wangi langsung fresh gitu. Ada rasa segar lah. Ya, segar. Mandi sama, makruh. Habis balik kerja jam 4, balik sampai rumah jam 5, mandi. Makruh, bukan saatnya untuk mandi untuk berpuasa. Nanti mandinya setelah sholat maghrib, berbuka sebentar,
sholat maghrib, habis itu mandi. Di situ disunahkan. Sehingga karena membuat badan tadi menjadi segar kembali, itu makruh. Jadi biarkan ya teletoy-letoy, telepok-lepok. Alamak benar bos aku nih, hati aku nih, kata dia kan. Udah biarkan ya, rasakan ya apa namanya keadaan itu, rasakan ya. Oh, ya Allah, lapar benar. Rasakan. Ini kan kenikmatan puasa kan di situ. Jadi esensi puasa itu kita dapati untuk kita bisa merasakan bagaimana perasaan orang itulah lapar. Agar sifat empati itu, sifat kesadaran diri kita terhadap saudara kita itu timbul. Orang tak pernah merasakan lapar, dia tak tahu macam mana rasa lapar. Tapi ketika dia tahu rasa lapar itu gimana, suatu saat nanti kita melihat orang kelaparan, terbukalah hati kita untuk berbagi. Oh, saya pernah merasakan lapar itu seperti ini. Jadi terbuka hati kita untuk berbagi. Nah, disitulah makna daripada puasa. Taib, kemudian al-ihtijam. Apa itu ihtijam? Ikhrajud dam. Ikhrajud dam itu apa namanya itu? Bekam. Ya, bekam. Apa bahasanya? Bekam lah ya. Iya. Ngambil darah itu bekam. Siang-siang itu bekam. Makruh. Jangan, karena membuat badan itulah lemah. Kalau mau bekam malam, segar. Dan siang-siang boleh, tapi makruh. Nabi SAW melarang. Wa kama tukrahul hijama yukrahu an yahjuma ghairah. Sama, yang dibekam makruh, yang membekam pun makruh. Jadi kalau ada orang yang di sini, kawan yang memang tukang bekam, ya, dia spesialis bekam, ya, kasih tahu kalau bekam siang hari itu makruh. Yang dibekam makruh, yang ngebekam pun makruh. Jadi pekerjaan dia itu di siang hari makruh. Tapi apakah boleh? Boleh. Ustadz, ini orderan banyak Pak Ustadz, tak bisa nih, lebaran nih Pak Ustadz. Ini kalau dikerjakan malam paling dapat dua orang ya. Cuman kalau dikerjakan dari siang nih, siang nih dapat 3, insya Allah dapat nih, kata dia. Nah, saya nggak dibuang nih, kata dia kan, pasien nih, kata dia. Ah, udahlah, mau diapa kan? Boleh ya boleh, tapi ingat itu makruh. Kalau udah Nabi itu melarang, pasti ada sesuatu yang ya, tidak diinginkan oleh Nabi SAW. Kemudian al-ghuslu bil inqimas, mandi dia mandi tapi pakai selam. Mungkin ini kalau antum tinggalnya tidak di laut sih. Kalau saya tinggalnya dekat Paret dulu. Paret itu besar dulu. Saya sering untuk berendam tuh. Kalau udah siang-siang tuh berendam. Ya pandai-pandai lah. Terkadang terpinum ya. Pura-pura. Dulu sih ya. Pinum Paret kat dia lah. Ya kan begitu. Berendam gitu. Kadang-kadang mandi ke laut. Sebelah sana tuh laut kan. Sungai Landak tuh mandi, berendam, panas bis mancing gitu, berendam lagi. Ya sebenarnya makruh, tapi dulu tak tahu, cuman enggak. Ya, kalau sekarang mungkin antum punya bathtub atau apa semuanya hidupan habis itu, oh ya Allah, berendam, ya udahlah tak apa, tapi makruh. Bil inqimas, mandi boleh, tapi tidak dianjurkan untuk berendam. Walau kan al-ghuslu wajiban. Walaupun mandinya itu adalah mandi wajib. Bagaimana tuh cerita mandi wajib? Bisa jadi, contoh, ada orang berhubungan badan dengan istrinya. Mungkin terlalu ekstrim, sehingga kecapean betul nih cerita ini. Sahur pun lewat. Niat udah niat. Bangun tak bangun, udah jam 5. Macam sekarang nih, baru dia terbangun. Ya Allah, kata dia. Tapi udah niat malamnya karena terawih. Berarti kan junub dia kan? Dia junub. Dia hadas besar. Boleh dia puasa? Boleh. Nah, teruskan puasanya. Tapi habis itu mandi wajib. Biasa mandi wajib. Ya, jangan sambilnya nyelam tadi. Makruh. Tetap mandinya seperti biasa. Dia mandi apa semuanya. Ya sholat subuh. Boleh gak puasa seperti itu? Boleh, tidak apa-apa, tidak jadi masalah. Puasanya sah, hanya saja makruh. Kenapa makruh? Mengawali ibadah tersebut dalam keadaan kotor, junub. Kan dalam keadaan kotor tadi itu. Nah, itu saja
Tapi kan dia kan bukan sengaja. Lain ceritanya sengaja. Sengaja dia misalkan ya maaf misalkan seorang istri tadi habis berhubungan badan, suaminya mandi, sholat, dia di rumah, kemudian dia tidak mandi, sengaja dia tidak mandi sampai mandi tak mandi baru jam 5. Artinya dia sudah memulai puasa kan setengah jam ini, dari setengah 5 sampai jam 5-nya. Setengah dia memulai puasa ini dalam keadaan posisi badan tadi dalam keadaan kotor, itu makruh. Nah, usahakan jangan artinya dia harus bersih. Ketika dia memulai Allahu Akbar, azan itu berkumandang, posisi dia sudah dalam keadaan bersih agar tidak mendapatkan suatu kemakruhan tadi. Kemudian tapi mandi boleh, silahkan mandi, tidak jadi masalah. Tapi tadi tidak dengan menyelamkan badannya atau semuanya. Kemudian yang makruh lagi asiwak ba'da zawal. Ya, li'annahu yudhibu ra'yuhatal fam. Menggunakan siwak ya, setelah zawal, setelah tergelincirnya matahari. Jadi pagi itu boleh, subuh boleh, duha boleh pakai siwak sampai nanti tergelincir matahari, yaitu zuhur. Zuhur sudah stop. Nah, sama dengan orang sikat gigi. Sikat gigi di pagi hari boleh, enggak apa-apa. Ya boleh, itu sikat gigi. Tapi yang dipermasalahkan itu pasta giginya. Odol itu yang menjadi masalah. Kalau memang nanti odol itu kan dia kan punya sifat terasa, terus ada mentol itu yang nanti takutnya dia masuk ke dalam, itu saja. Tapi kalau rasa di mulut segar, enggak apa-apa. Justru siwak itu, kalau siwak asli Pak ya, siwak asli. Ya, siwak saya ketinggalan pula di mobil. Siwak asli itu lebih pedas daripada odol Pak. Kalau saya di sana waktu belajar itu ada tukang siwak memang dari kebun ya, dia bawa. Jadi kalau duit kita itu 5.000 tuh panjangnya segini. Ya, panjang begini. Jadi potong tak, bagi lagi kita bertiga tuh. Itu bibir bisa merah. Ya. Pakai itu kan kalau dikecup gitu begini kan, itu pedasnya ya Allah mak. Kala odol, kala pasti gitu, nggak ada apa-apanya itu langsung merah betul bibir itu, macam pakai lipstick lah ya, saking merahnya itu pedasnya siwak itu. Kalau sini kan siwak udah mana lah, siwak udah kan bukan lagi mana ada bertahun-tahun dari sana dibungkus pakai plastik. Orang pas dibuka plastiknya diketik gini ya, hancur dia. Orang mana ada kan gitu. Jadi ya cuma sekedar dapat sunnah ya. Tapi keaslian siwak itu subhanallah, dia justru lebih parah daripada odol. Jadi kalau dibilang odol itu menggunakan pasta gigi itu ndak boleh, ya ndak juga. Nah, tinggal kita berhati-hati ketika menggunakannya. Takutnya tadi ada macam partikelnya itu kan masih ada, itu kan takut masuk ke dalam, itu yang bisa batal tadi. Cuman kalau mulutnya segar karena pasta gigi tadi segar kan, entah itu mentol entah apa, enggak apa-apa, boleh-boleh saja. Terkecuali tadi setelah zawal. Apa penyebabnya? Nah, penyebabnya itu dimakruhkan kan orang yang menggunakan pasta gigi, intinya kan dia ingin menghindari bau mulut kan. Nah, bau mulut itu ada hadisnya khusus untuk orang yang berpuasa. Nabi SAW bersabda, la khalufu famis shaim atyabu indallah min rihil misik. Bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada minyak kasturi. Tapi ingat, di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Ya, kalau manusia bau naga nanti. Jangan antum bilang sini wak dekat kau. Ngapa? Kau sini dekat. Allah mak, tolonglah. Yang sana pun begitu gak? Nyaman kan kata kan? Ini bau misik nih kata dia. Ini bau misik nih. Apa maknanya ini? Ini di sisi Allah. Allah ingin memuliakan orang yang berpuasa. Allah ingin memuliakan, tapi di sisi kita ya kita jaga-jaga.
Nah, kalau udah tahu mulut bau kan intinya apa? Tak berani ngomong banyak. Ketika kita berhadapan dengan orang pun pengen ngomong lepas kan agak-agak apa? Ngindar kan. Nah, bagus juga. Artinya tak ada banyak ngomong. Puasa kan tak usah banyak ngomong. Puasa itu harus banyak diam. Nanti banyak ngomong nanti repot urusannya. Ya. Kemudian waqtar al-Imam Nawawi adamul karahiyah. Tapi Imam Nawawi mengatakan tidak makruh. Pakai aja kata Imam Nawawi. Ya. Kata Imam Nawawi pakai aja, enggak apa-apa. Walaupun sudah tergelincir matahari, enggak apa-apa. Pakai saja kata Imam Nawawi. Tidak ada kemakruhan, enggak apa-apa. Artinya antum mau pakai gosok gigi jam 2, enggak apa-apa. Gosok gigi jam 3, enggak apa-apa. Kata Imam Nawawi enggak jadi masalah. Tidak dimakruhkan. Ini pendapat Imam Nawawi. Nanti ada kitab namanya khusus pendapat Imam Nawawi, khiyarat namanya, itu pilihan-pilihan Imam Nawawi yang agak sedikit berbeda dengan pendapat-pendapat yang lain. Nah, ini diantara salah satunya. Ini kebanyakan para imamatus Syafi'iyah, pengikut Imam Syafi'i memakruhkan, tapi Imam Nawawi saat ini beliau tidak ingin masuk sama dengan mereka. Imam Nawawi punya pendapat sendiri, tidak. Ya. Imam Nawawi mengatakan tidak jadi masalah orang menggunakan siwak walaupun sudah tergelincir matahari. Dan pendapat Imam Nawawi dalam mazhab Imam Syafi'i itu kuat, sangat kuat sekali. Bahkan bisa dikatakan pendapat itu bisa dikatakan mu'tamad. Karena pendapat Imam Nawawi arjah, lebih diunggulkan daripada pendapat yang lain. Tapi kemudian siwak tadi sudah kita jelaskan, artinya masuklah dia di situ. Pasta gigi intinya kan sama. Pasta gigi, siwak itu kan sifatnya menyegarkan mulut. Dan yang mengatakan zawal, yang mengatakan makruh, ya tadi berpendapat karena hilangnya bau mulut. Yang bau mulut itulah yang tidak boleh dihilangkan, sama sekali tidak boleh dihilangkan. Seperti orang yang misalkan antum berbuka tapi kumur-kumur, tak boleh, jangan, makruh. Misalkan Allahu Akbar, mungkin karena pengen makan nih kan, ada air liur nih kan, mungkin tak nyaman atau apa tuh, antum ambil air kumur-kumur, buang, baru makan, jangan, makruh, biarkan langsung. Jadi tidak usah lagi pakai kumur-kumur, buang rasa-rasa mulut yang tidak enak itu, tidak apa-apa, makan langsung. Makan, buka langsung, Allahu Akbar langsung makan, habis itu baca doa. Jangan baca doa dulu, salah. Jangan baca doa dulu. Makan dulu baru baca doa. Ambil kurma kan, baru Allahumma lakasumtu. Jangan pakai piring, kalau bukan pengen nanti lama doa. Batalkan aja. Ambil kurma, selesai, baru Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin, zahabal dhama wa talatil uruq wa sabatal ajar insyaallah. Habis itu baru makan lagi. Makan itu terserah lah, mau makan apa ke apa semuanya. Tapi ingat, saya pesan sekali lagi, dahulukan kurma, jangan yang lain, kurma, karena itu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin saya berbuka, diundang orang di instansi, kemudian dia bapak ini di sebelah saya, buka lah, habis buka karena ada kurma yang dikasih, saya buka. Lalu saya bilang, bang, apa tak makan kurma? Saya tak pandai makan kurma ni, dari kecil saya tak pandai makan kurma. Saya bilang dia, itu makanan Nabi bang. Kalau abang tak makan nanti payah. Itu makanan Nabi tu. Boleh tak suka tak apa-apa, tapi itu makanan Nabi. Makanan yang lain yang kita suka, apalagi makanan Nabi. Jadi paksa ya, paksa nyaman tu, paksa makanan sikit. Sayang dibiasakan. Ada orang tak biasa makan pizza, makan, padahal tak pandai bah dimakan, macam yuyu, kena lagak lah itu.
Wow, enak kata dia. Padahal dia nak muntah apa maksud? Tadi kan tak nyaman, tapi dipaksa karena gaya dan apa kepengen makan tadi itu kan. Kenapa kurma tidak begitu? Ya kan? Kalau kurma makan, suka tak suka makan. Cari kurma yang mahal, kurma yang nyaman, kan begitu. Makan. Karena ini makanannya Rasulullah. Udahlah makan dapat pahala. Terus istimewa lagi. Ya, apa nama saya kemarin ada share. Saya tuh senang dengan kalau statement dokter tuh, Dokter Tirta itu saya suka tuh. Simpel aja dia kenapa harus dengan kurma, dibahas secara medis dan kedokteran kandungan daripada kurma itu apa dan begini. Masya Allah, intinya apa yang dilakukan oleh Nabi SAW pasti sehat ya, makanya ada namanya ilmu tibun nabawi, kedokteran secara Nabi, ilmunya Nabi pasti ya, kenapa minumnya itu duduk Rasulullah, pasti ada urusannya dengan ginjal. Kenapa kalau kita maaf buang air, kenapa duduk jongkoknya begini, diatur oleh Rasulullah SAW. Semuanya pasti sehat kalau kita ngikuti ya. Kenapa makan itu sebelum kenyang kita berhenti dulu ya. Kemudian jangan sampai terlalu lapar ya. Intinya semuanya pasti ada sehatnya. Nah, kembali lagi itu pilihan Imam Nawawi yang mengatakan untuk beliau mengatakan tidak menjadikan itu suatu kemakruhan. Kemudian kasratus syab'i wan naum. Ini bakat ini ya. Fi ma la yanbaghi. Makruh puasa itu terlalu kenyang. Kampung di sawah. Pokok membumbung. Ngapa sawah banyak? Kenapa nanti tak makan lagi ini takut lapar kata dia. Jadi makruh. Ya, makruh. Terlalu kenyang, makruh. Sama berbuka pun begitu juga. Kadang-kadang kita ini bingung juga sih sebenarnya. Padahal kita puasa itu kan diajarkan untuk menahan hawa nafsu. Tapi ketika kita berbuka justru kita ngikuti hawa nafsu. Kau mau kemana kau nih? Ayo beli ini. Tapi subhanallah, apa yang kita beli, yang kita makan tak banyak. Habis dia kena kurma, kena air, selesai. Ini kalau orang perokok bukan itu yang dicari ya. Buat ini kopi, rokok dia. Tak nak dimakan apa-apa, itu ya. Dia membatalkan rokok sama kopi, dah jalan dah, sedap dah tu. Padahal tak ada lapar sih. Gitu. Ya, jangan terlalu kenyang. Ya, kalau ingin ibadahnya kuat, ya, jangan terlalu kenyang, jangan terlalu banyak minum juga. Kalau makan subhanallah, macam mana tarawih mau semangat? Telentuk-lentuk lah tarawih itu gini-gini. Tak ada, ini nasi nih. Karbonnya tinggi. Begini-gini lah telentuk-lentuk. Mau paham? Ya, habis tarawih makan nasi biar lebih ya, baik. Buka itu makan biasa aja, makan kue, makan kurma, kue apa semua yang manis-manis. Selesai apa semuanya, udah makan nasinya nanti. Ini hantam nasi. Saya tak biasa Pak Ustaz. Saya harus kalau makan buka harus pakai nasi. Ada memang begitu, ada. Kalau saya tak ngerti, tak paham saya. Kalau makan nasi, asal dikasih nasi, dapat kabar tuh. Bareng kalau sontak, udah lewat. Tetap tak tarawih saya dibuat. Letih dia. Kenyang. Obat kenyang ni lawannya tidur. Tidak ada urusan. Kasratus syabab. Makruh ya, terlalu kenyang. Wanom, banyak tidur. Sikit-sikit tidur lagi, tidur. Oh, Ustaz, ada pertanyaan. Apakah boleh puasa dari habis sahur tidur? Habis tak bangun, dah dekat nak buka. Oh, Allah, ini bukan puasa, ini latihan mati namanya. Gila, habis sahur dia tidur, bangun tak bangun, dah dekat nak buka. Baru kat dia celek mata gini, kamar mandi. Allahu Akbar, azan maghrib dah. Apa tak sedap puasa macam gitu? Ya, kalau ditanya secara fikih, apakah sah puasanya? Sah. Apa yang membatalkan dia coba? Makan? Ada. Minum? Ada. Tidak ada batal. Puasa tidak ada yang membatalkan. Cuman masalahnya dia tidur ya. Tapi kan dia tak sembahyang Pak Ustaz. Itu urusan lain. Tidak ada ceritanya orang tak sembahyang itu puasanya
batal, tidak ada. Itu masalah sholat, dia dosa sholat, tidak dengan dosa puasa. Dosa puasa beda lagi. Urusan puasa, urusan sholat, tak bisa digabung begitu. Ya, percuma aja kau puasa tapi kau tak sembahyang, kan begitu kan? Nanti yang gini bilang lagi, ya, percuma aja kau puasa tapi kau tak solat. Yang itu solat bilang percuma aja kau solat tapi tak ada puasa. Kan sama kayak orang jilbab kudung perempuan. Ya. Percuma aja pakai jilbab tapi hatinya tak ada di jilbab. Ya, salah. Ya. Ketika dia ngomong gitu salah. Hijab ini perintah. Masalah hati itu bukan urusan ente. Itu urusan pribadi. Orang buka jilbab, kemudian hatinya bagus, dapat dosa juga. Dosa ketika dia membuka jilbabnya. Nah, ketika dia menutup, dia udah dosa satu sudah terhalangi. Tinggal dosa yang ada di hati. Kalau di sohibul ghibah, ngomongkan orang terus, sedikit ketemu, ngomongkan orang nih kata dia kan. Oh, ini komentar orang. Ini bukan urusannya. Nah, ini dosa beda. Jadi orang yang berpuasa tadi, apakah dia sah? Dia tidur seharian? Sah. Puasanya sah. Pertanyaannya, apakah dapat pahala? Itu yang jadi jawaban. Kalau membatalkan, tidak ada yang bisa membatalkan. Apa dia lagi tidur, dia minum? Tak ada. Macam mana ceritanya? Apa dia makan? Tak ada. Dia tidak makan, dia juga tidak minum. Yang kita tanyakan bukan batal atau tidaknya, pahalanya itu macam mana lah Pak Ustaz. Itu yang bisa kita jawab. Sehingga kita jawab dengan sebuah hadis Nabi SAW, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi yang didapatinya hanya lapar dan haus. Artinya ada puasa yang sia-sia, pahalanya yang tidak dia dapati, hanya menggugurkan kewajiban saja. Ya sudah, dia dikatakan orang yang berpuasa, tapi apakah pahala puasa dia dapat? No, tidak. Bayangkan gila dia tidur tu. Ya, kalau dia masih tidur, bangun, solat zuhur, habis solat zuhur tidur lagi, asar, habis asar tidur lagi, bayang tidur. Gampang tidur di atas sejadah pula tu, macam ya sekali. Cecek itu ahli ibadah benar lah dia tu. Allahu Akbar. Gini lagi, tidur lagi. Jam 3 bangun lagi, Allahu Akbar. Tidur lagi dia. Apa ya, nak dekat maghrib pula baru dia bangun. Makruh. Ya, terlalu banyak tidur. Tapi kalau ambil hadis Nabi yang pernah kita pelajari, naumus shaim ibadah. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Iya memang betul. Walaupun hadis ini tidak kuat sanadnya, artinya lemah. Dalam segi sanad dia lemah. Tapi paling tidak ada satu keistimewaan yang Allah berikan bagi orang yang tidur. Kalau seandainya dia bangun, dia bakal ngomongkan orang, terus dia tidur. Kerja tak ada, apa tak ada. Ngomongkan orang, puasa tapi ngomongkan orang. Puasa, tidur ya lah bagus lah. Terus banyak keluar rumah. Ini asal keluar rumah nih, asal ketemu dia nih, mesti ngomongkan orang ya. Atau asal keluar, bagus di rumah ya. Bagi rumah antum ada AC, besarkan AC 16, tarikkan di selimut, tidur, selesai. Daripada tadi ngomongkan orang lain. Tapi kemudian kasratus syabak wan nom wal khawdu fi ma la ya'ni, makruh mengerjakan sesuatu yang tak manfaat. Ya, hal-hal yang tidak bermanfaat tinggalkan. Kalian antum bekerja atau apa, itu lain cerita. Li'anna dzalika yuzhibu faidatus shaum, karena semua itu bisa menghilangkan faidah daripada puasa. Terakhir, tanawulu syahawatil mubahah minal mashmumat al mubassirat awil masmu'at. Ingat, ada hal-hal yang dimakruhkan. Tadi sudah kita jelaskan, walaupun dia berbentuk mubah, tapi dia bisa makruh. Apa? Di antaranya mashmumat, tadi mencium sesuatu yang wewangian tadi. Ya, makruh. Ya, makruh. Ya. Atau mubassirat, ya, pandangan-pandangan. Ya, pandangan yang menyegarkan.
Ini bukan ini urusan ini. Kalau pokok ya, pohon segar, hijau, ini itu ya, itu segar. Tapi kalau benda-benda yang apa, yang bisa membatalkan pahala puasa lebih baik dijauhkan. Ya, hijau, ya. Pokok, bukan rumput tetangga, bukan. Hijau. Ini hijau. Ya. Dijaga, mata dijaga, pendengaran juga dijaga. Musik yang sekiranya suara-suara yang apa? Yang bisa mengumbar hawa nafsu. Ya. Banyak-banyaklah mendengarkan hal-hal seperti qiraatul Quran, bacaan Quran atau lantunan-lantunan kasidah-kasidah, atau kalau memang mau musik, ya carilah musik-musik yang religi Islami lah. Itu apa, misalkan ya, entah itu opik kah, Maher Zain kah, ya kan banyak lah yang sifatnya ya kan kita kan pengen santai atau apa kan. Tapi kalau puasa-puasa dengar lagu apa nama tuh, aduh, India dengar lagu apa gitu, apa namanya, Cinta Satu Malam, apa entam, itu habislah pahalanya. Telinga ini tidak dijaga, janda anak jadi pirang lah didengar apa begitu, berat urusannya. Ya udah, jangan mendengarkan hal-hal yang sifatnya lagu-lagu yang bersifat yang bisa menghilangkan pahala daripada puasa. Banyak-banyaklah mendengar kajian, ya, dengarkan, mungkin punya headset, dengar setel kajian, setelkan Al-Quran. Tapi ingat, Al-Quran itu hanya jangan sekedar setel. Ini dihidupkan, dia ngomong. Hati-hati ya, hati-hati ini banyak kesalahan ini. Menghidupkan Al-Quran tapi tidak didengar. Ini dosa ini. Lebih baik antum cari lagu-lagu yang sifatnya qasidah atau musik-musik yang lain lah. Daripada niatnya sih memang betul, niatnya betul. Sama kayak di mobil apa semuanya tuh. Macam menghidupkan mobil, nyetel mobil Quran. Tapi dia sama dia bercakap-cakap. Mana boleh? Tak boleh. Quran itu dihidupkan untuk kita dengar. Ansitu, kita diperintahkan untuk didengar. Jadi ketika kita menghidupkan Al-Quran, antum siap dengar atau enggak? Kalau antum menghidupkan Quran, kemudian antum sendiri tidak mendengarkannya, atau bahkan antum ngomong sama orang, ini kan firman Allah dihidupkan. Kita ngomong seakan-akan ini firman Allah itu tidak ada apa-apanya, omongan kita yang lebih berarti. Kelihatannya memang religi. Kelihatannya kan religi betul nih. Wah, Quran terus disetelnya. Tapi dia ngomong, enggak seperti itu. Al-Quran itu disetel untuk didengar. Ketika antum siap untuk mendengarkannya, hidupkan. Ketika antum tidak siap untuk mendengarkannya, jangan antum hidupkan. Antum cari yang lain lah. Entah itu bentuknya qasidah, entah itu bentuknya nyanyian-nyanyian yang sifatnya religi atau apalah, yang bisa memberikan satu semangat dalam ibadah. Intinya kan itu semangat ibadah, biar kita lebih semangat. Tapi kalau Al-Quran disetel hanya untuk penghias suara saja tanpa kita dengar, itu paling berat. Kan banyak itu. Saya sering kalau lagi ceramah di acara, MC-nya kan sering bilang begini, nanti kalau Pak Ustadznya ceramah, tolong adik-adik mendengarkan dengan seksama, kata dia kan. Tapi ketika waktu qori Quran ingin membaca, dia tak pesan macam gitu. Seharusnya yang lebih didengarkan itu, perintahnya itu Al-Quran. Seharusnya MC-nya bilang begini, acara yang kedua pembacaan kalam ilahi, tolong didengarkan, jangan ada yang berbicara. Karena ini firmannya Allah. Ini perintah loh. Ini perintah Allah ini untuk kita dengarkan. Pas ceramah baru dia ngomong. Itu tidak. Ini kalau ceramah tuh sekarang ente mau dengar, oke. Nak lari pun tak apa-apa. Kan begitu. Apa direpekkan Pak Ustadz nih tadi kan? Antum tak suka lari. Kan enggak dosa, enggak ada dosa. Apa dosa? Mana ada dosa? Suka dengar, tak suka udahlah. Kan perihal masing-masing. Tapi kalau Al-Quran, itu berbeda. Al-Quran itu berbeda. Nah, ini hal-hal yang
memakruhkan di dalam puasa. Ini tak boleh gak panjang-panjang. Kan ini puasa, air liau pun dah mulai habis. Ya, kan tak boleh gak dipaksa benar. Ini banyak gak kalau nak nanya silakan, makanya dibasi dari sekarang. Kira-kira seperti itulah hal-hal yang menyebabkan makruhnya ibadatus syam. Sebagai penutup, intinya bukan puasa itu batal, tapi kesempurnaan puasa itu yang tidak kita dapati. Intinya boleh-boleh saja. Kalau memang harus atau kita sudah melakukannya selama ini atau apa, tidak apa-apa. Ya, tidak membatalkan puasa, hanya saja ini perihal makruh. Ya, kita ingin terbiasa, walaupun itu makruh, tapi kita ingin membiasakan diri kita untuk tidak mengerjakannya. Nah, jadi ketika kita melakukan suatu kemakruhan tuh, biasakan kita itu agak sedikit bersalah gitu. Jangan makruh gitu. Ketika kita melakukan satu kemakruhan itu, posisikan diri kita itu seakan-akan ada satu kesalahan walaupun tidak berbuat dosa, tapi ya Allah, mengapa aku melakukan ini? Begitu. Walaupun itu makruh, nanti akan terbiasa seperti sunnah. Ketika antum tidak sholat, misalkan tidak sholat qobliyah, itu perasaan itu kayak tak nyaman gitu. Atau belum ba'diyah. Ya Allah, apa aku belum ba'diyah? Itu top berarti. Berarti tingkatan ibadah kita tuh mulai muncak. Pertama kan begini, ya ini dalam kajiannya itu seperti itu. Pertama, ketika orang sudah merasakan wajib, dia tidak kerjakan, tapi dia merasakan kayak sedikit nggak enak, ya, itu berarti Allah berikan kelezatan pertama. Contoh, masuk adzan zuhur, Allahu Akbar, antum dengan aktivitasnya. Kan ada yang bisa cepat sholatnya, ada yang tidak. Antum tak bisa paksa orang itu tepat sholat waktu, nggak bisa. Kalau antum Pak Bos, kepala cabang atau apa yang semau hati, nggak bisa. Kalau antum orang yang kata kepala, boleh ke sini kau, nanti kau. Boleh sholat tapi jam 2. Mau diapa kan? Bapak silahkan pecat saya. Pokoknya saya akan keluar sholat tepat waktu. Besok betul kena pecat. Ya salah paham. Makanya kita ini beribadah tapi harus punya ilmu. Harus punya ilmu, Pak. Sehingga kan pernah kita bahas, waktu itu ada 5. Ada namanya waktu fadilah, ada namanya waktu jawaz, ada namanya waktu ikhtiar, ada namanya waktu makruh, ada namanya waktu haram. Antum tidak bisa maksakan orang. Antum kenapa sih tidak mau sholat tepat waktu? Harusnya azan itu komandan, antum sudah bergegas untuk cepat ke masjid. Tinggalkan dong banyak muka dia. Bapak ini kerja ke tidak? Tak ada. Pantaslah. Kan sedap. Bapak ini siapa? Bisa keluar kerja. Bisa. Siapa ini? Tapi yang sebagai karyawan apa semua, tidak bisa. Di sinilah ilmu yang perlu kedepankan. Kadang amal itu tanpa ilmu jahat jadi Pak amal. Berat. Sehingga ilmu ini yang paling dikedepankan. Jangan kita merasa sholat tepat waktu lalu menghakimi. Orang nggak bisa. Misalkan ada orang satpam, maaf security. Dia harus jaga dari jam 6, nggak bisa di posnya itu keluar. Jam 6 dia habis sholat maghrib dia jaga pos itu. Dia tak bisa tarawih. Ayo, antum merasa nih jalan nih. Tak pernah tarawih kata dia. Kau jaga ya pos tu terus kata dia. Tidak, astagfirullahaladzim. Ini penyakit hati. Antum mau suruh ninggalkan dia. Macam mana cerita? Bahkan dalam ilmu sholat Jumat, dia tak sembahyang Jumat pun boleh. Bayangkan. Kalau seandainya terjadi apa-apa dia meninggalkannya, bakal bahaya, dia tidak apa-apa. Dia ganti zuhur. Bayangkan sampai situ. Inilah pentingnya ilmu. Pentingnya ilmu dalam ilmu fikih. Jadi sehingga bagi seseorang tersebut semuanya kita ingin sholat tepat waktu, semuanya pengen. Cuman kan posisi orang itu berbeda-beda. Ada yang bisa keluar, ada yang tak ada. Macam mana orang-orang yang di luar negeri sana, di daerah-daerah yang betul-betul Islam itu minoritas, didiskreditkan.
Bahkan maaf, ada yang dia maksa sholat, nyempatkan sholat itu bertapuk-tapuk. Macam mana ayo? Ayo? Apakah susah? Nah, jadi kajian itu dibagilah tadi. Nah, yang bisa sholat tepat waktu, alhamdulillah. Sehingga Nabi Muhammad mengatakan, awalul waktu ridwanullah, wa akhiruhu afwullah. Awal waktu itu keridhaan Allah, akhir waktu itu kata maaf Allah. Selesai. Dia ingin melakukan di awal waktu, tapi tak bisa. Dia lakukanlah mungkin jam 2 baru dia bisa sholat. Curi-curi waktu tadi, Allahu Akbar di sholat jam 2. Apa itu? Afwullah. Kata maaf Allah. Allah lebih paham. Allah, jangan kita itu cepat menghakimi orang lain. Tapi kalau antum sudah berada dalam posisi antum bisa menjaga sholat tepat waktu, awalul waqt, subhanallah, itu keistimewaan yang Allah berikan. Tapi bukan hak antum untuk menghakimi orang lain. Tidak ada. Itu bukan urusan, bukan posisi seseorang itu berbeda. Tidak sama dengan kita. Nah, inilah gunanya ilmu. Jadi dengan ilmu ini kita bisa menimbang. Dengan ilmu ini kita tidak cepat menghakimi orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Iya, Ibu. Bentar tadi. Ya, Ibu. Iya. Oh, iya. Mandi dulu, tapi udah buka. Udah berbuka. Iya, sore hari. Iya, di sore hari maksudnya. Maksudnya di sore hari. Kalau maghrib mandi dulu baru maghrib, gini. Kita menjaga, walaupun boleh, tapi menjaga waktu maghrib itu sebenarnya singkat. Ya. Dari dalam mazhab Imam Syafi'i, qaulul qadim, pendapat yang lama itu, Imam Syafi'i itu memberikan waktu maghrib itu sangat sedikit sekali. Kira-kira orang itu bersih-bersih, azan, wudu, kemudian sholat sunnah, kemudian sholat maghrib, habis itu selesailah waktu maghrib. Nah, jadi untuk kita berhati-hati, walaupun pada intinya waktu maghrib sekarang kan panjang sampai jam 7. Kemungkinan kalau ibu makan, mandi, mungkin sholat maghribnya jam 6:30 kali ibu ya, 6:30 lah. Nah, sholat maghrib 6:30 itu bukan tidak boleh saja. Tidak jadi masalah dengan alasan tadi ingin bersih dulu. Lebih baik jangan. Lebih baik dahulukan sholat maghrib terlebih dahulu. Nah, untuk menjaga waktu maghrib tadi untuk lebih dipercepat. Karena waktu maghrib itu tidak sama dengan waktu-waktu yang lain. Waktu maghrib itu sangat minim sekali, sedikit betul. Nah, ini kita untuk berhati-hati khusus di waktu maghrib, ya. Khusus di waktu maghrib. Jadi lebih baik berbuka, batalkan sedikit, langsung sholat. Habis sholat nanti baru mandi, entah makan, entah apa, terserahlah. Artinya sudah seperti itu. Nah, yang makruh betul itu di saat sore hari. Itu makruh. Kalau itunya tidak. Hanya saja tadi mendahulukan sholat dulu daripada mandi. Untuk menjaga agar waktu maghrib itu didapati pada waktunya gitu. Wallahualam. Tapi boleh-boleh saja, tidak apa-apa. Kalau ingin sholat maghribnya jam 6:30, tidak jadi masalah, tidak apa-apa. Ini bicara hukum ya, bukan bicara apa afdolnya. Kalau afdol ya cari jamaah masjid atau apa berjamaah, itu lebih afdol. Itu Pak RT. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berbicara terlalu banyak, membohong, gosip, termasuk aku. Dan yang kedua, pada saat posisi saya saya posisi puasa kan, tiba-tiba saya tuh diajar saya bicara, apakah posisi saya tuh terus makruh azan? Iya. Yang kedua, pada saat aja kita ngobrol-ngobrol
Azan ngobrol. Oh. Iya. Tip. Yang pertama tadi apa pertanyaan? Yang pertama, bicara terlalu banyak. Bohong, gosip itu bukan makruh. Itu membatalkan pahala puasa. Itu parah itu kalau bohong, gosip itu bukan hanya makruh, tapi dia sudah tingkatannya itu tidak membatalkan puasa, tapi pahala puasanya habis. Betul-betul tidak dapat zong. Apa? Tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan. Tapi jangan gosip, RT. Tidak gosip kan? Kira-kira begitu. Pahala puasanya yang habis. Puasanya tidak batal. Mau dimbual macam mana ke, mau dia gosip macam mana ke, tidak membatalkan puasa. Tiap yang membatalkan puasa itu dia makan, dia minum, itu batal. Tapi pahalanya yang habis. Nah, habis azan dia ngomong gitu ya. Berbicara sesuatu hal yang tidak manfaat, makruh, betul. Fimalayakni itu sesuatu yang tak manfaat. Ngomongkan sesuatu yang tak ada faedah, tidak ada ke sosialnya, tidak ada untuk apa, ngalor ngidul yang ngomong ya, ngomong ini, ngomong itu, ngomong apa semua ada. Tapi kalau ngomong misalkan macam mana nih, biar sholat tarawih kita ramai, biar ini masjid gitu gimana makmur kan, macam ini, itu enggak, itu kan sifatnya positif. Tapi kalau ngomongnya tak manfaat, apa semuanya, macam mana gak ini, macam mana gak itu, hal-hal yang bisa diomongkan nanti setelah berbuka. Artinya lebih banyak diam lah. Puasa itu lebih banyak diam. Ya. Kalau bisa ngomong baik. Kalau tak bisa ngomong baik, lebih baik diam. Ya. Udah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ini kejadian ini sampai saat sekarang saya dikatakan satu masjid hubungan salat antara pasti dilakukan. Iya. Jadi di dalam salat ini bagaimana sikap imam atau makmum yang salah karena kelupaan. Jadi masing-masing kelupaan. Imam lupa. Oi. Sip. Lalu bagaimana sikap imam dan sikap makmum dalam hal ini? Apakah dengan kelebihan ini dan strategi bagaimana? Ya. Ya. Baik. Pengambilan darah. Enggak apa-apa. Untuk ambil aja darah. Kalau mau check up, diambil sini atau di sini, tidak membatalkan puasa. Boleh saja. Tidak jadi masalah. Walaupun dalam keadaan berpuasa. Justru kan lebih bagus orang berpuasa check up, lebih bagus, dianjurkan malah. Imam makmum sebagai penutup. Imam nambah rakaat, makmum di belakang. Makmum dan imam ya harus ada kerjasama, karena tidak bukan berarti imam tuh ingat terus, enggak. Imam itu bisa lupa, ya.
Makmum lah tukang ingatkan. Jadi jangan merasa imam itu betul terus, enggak juga. Tapi ingat, imam punya hak juga untuk membenarkan diri. Nah, jadi makmum itu enggak serta-merta dia langsung imam salah langsung boleh boleh langsung negor, imam lupa langsung boleh negor. Enggak seperti itu. Dia ada tata caranya tersendiri. Yang pertama misalkan imam itu lupa bacaan, contoh nih pertama, imam lupa bacaan. Makmum enggak boleh langsung nyambar-nyambar. Mentang-mentang apal surat langsung main sambar aja gitu, tak boleh. Biarkan imam itu mengulang sampai 3 kali. Misalkan dia sholat nih, ya, misalkan dia baca satu surat, dia lupa, dia ngulang lagi. Diam aja, makmum tuh diam aja, tak usah langsung nyambar. Ini kadang-kadang imam baru gak narik napas, mungkin terjengap gak dia tuh kan, baru udah langsung disambar lah. Dia kira imam lupa. Enggak. Kalau imam itu lupa, dia lupa pun dia diberikan waktu tiga kali, diulang lagi 3 kali, di stop, barulah makmum mengingat, menyambung ayat tersebut. Kalau seandainya memang 3 kali imam diam, makmum juga diam, tidak nyambung, mungkin pilihan ayatnya terlalu panjang, orang pun belakang pun tak ngerti ya, tidak ada yang hafal, ya udahlah, berarti keputusan imam ada 2. Boleh dia langsung sujud atau dia mengganti surah lain tapi cari yang pendek. Tolonglah, udahlah tadi salah kan, tidak selesai, pilih pula lagi surat panjang lagi, tambah lagi nanti lupa. Jadi pilihlah surat yang sekiranya misalkan dia tadi udah panjang, cuma pertengahan lupa. Oke lah, makmum pun tidak ada yang mengingatkan. Dia ganti surah, apa itu? Baca qul huwallahu ahad kan? Qul huwallahu ahad, Allahus somad, atau yang lain kayak apa? Yang penting selesaikanlah. Atau tadi dia boleh juga, misalkan tidak ada yang mengingatkan nih, dia langsung aja Allahu Akbar, dia langsung ruku, boleh, tidak apa-apa. Makmum jangan kecoh, apa kata dia kan? Dia pun bilang, enggak, siapa suruh kau tak ingatkan aku, kata dia kan. Kau pilih surat panjang betul, mau aku lah, berkelahi jadinya. Ya, ini berat urusannya. Jadi makmum sama imam ya harus ada koneksi. Nah, pertanyaannya, imam lebih rakaat. Imam sholat, misalkan sholat isya lah katakan, isya, imam naik, makmum ragu nih, makmum yakin ini rakaat kelima, ini rakaat kelima, imam yakin dia masih rakaat keempat. Kan imam itu kan begini Pak, imam itu kan, ini posisi imam Bu ya, jangan salahkan imam itu apabila dia ragu, dalam kaidah fikihnya, apabila kita ragu dalam jumlah rakaat, maka diwajibkan kita untuk mengambil rakaat yang paling sedikit. Itu kaidah loh. Itu kaidah. Jadi jangan salahkan imam. Ketika tadi saya yakin juga imam itu ragu. Mungkin dia tuh ini 4 ke 3 ke, kan dia kan ragu nih, tapi dia kan pasti ngambil yang sedikit kan, 3. Oh berarti tadi ini 3, ya sudah dia naik, dia yakin naiknya dia ini 4. Tapi si makmum yakin ini sudah 4, berarti imam ini naiknya 5. Posisi makmum tidak diperbolehkan untuk mengikuti imam, tapi kewajiban makmum untuk mengingatkan. Misalkan subhanallah, imam dibilangkan subhanallah, melihat juga ini kadar yang ingatkan dia ini benar atau tidak nih, takut yang ingatkan ini pun orang pelupa kah? Tapi kalau udah banyak yang ingatkan, misalkan subhanallah, imam wajib turun, imam wajib turun, nanti tinggal sujud Seandainya imam tidak mau turun, imam tak mau turun, dia yakin tak boleh dia, batal itu dia. Artinya dia sudah diingatkan dengan sifatnya itu mutawatir itu udah ramai. Kecuali tadi satu
Sebutik. Yang sebutik ini pun mungkin ragu gak? Subhanallahnya itu agak subhanallah. Subhanallah. Nah, agak-agak rada kencang. Dia pun 4/3 nih kayak. Dia pun ragu gak? Nah, jadi sama-sama ragu nih. Imam kan tak peduli dia dengan posisi keyakinan dia kan. Orang yakin ini tak bisa. Al yakin la yazalu bisyak. Yakin itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Jadi yang meyakinkannya harus lebih yakin daripada imam. Subhanallah. Subhanallah. Nah, yakin nih. Oh betul lah nih saya salah nih. Berarti turun. Nah, turun nanti wajib sujud sunnah dia sujud sahwi. Kalau dia tidak sujud sahwi pun sebenarnya tidak jadi masalah. Tapi kalau imam sujud sahwi, makmum wajib sujud sahwi. Jangan antum bilang, kak dia lah yang lupa, dia aku pula yang sujud. Antum ini makmum. Kalau makmum ini jangan nak macam ya. Makmum ini ngikut imam, jangan ngambil alih seorang. Nah, ini berat urusannya. Kira-kira seperti itu. Ya. Oh, tidak boleh dia. Kecuali dia udah ngingatkan, dia masih tetap dalam posisi melanjut mufarokoh, pisah jadi karena batal iya udah diingatkan tapi tetap dia tidak mau mengikuti. Udah tadi itu misalkan udah banyak mengingatkannya subhanallah udah 3 kali udah ingatkan, banyak lagi yang ingatkan, sana ujung ingatkan, sini ujung ingatkan, udah jerit dah, gak ada hal dia gak nih, rupanya imam ini peka antum rupa salah siapa, salah antum lah milih imam. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.